Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lahan Pintar bersama Petani Pintar. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di lapangan atau di lahan kita atau milik petani kita. Kali ini kita akan mengidentifikasi kentang yang berumur 35 hari. Nah, kira-kira kentang yang 35 hari ini membutuhkan apa? Apakah membutuhkan fosfat atau membutuhkan magnesium atau membutuhkan bagaimana tunas ini bisa keluar? Nah, pada kesempatan ini kita akan menjawab tindak lanjut dari pertanyaan kawan kita di channel kita di Lahan Pintar, yaitu Bang, bagaimana sih caranya mengatasi layu? Ingat para petani pintar, jikalau layu itu sudah nampak gejalanya, itu hampir dikatakan 10% bisa kita tanggulangi. Karena hal apa yang menyebabkan demikian? Kentang yang sudah terkena layu pada ujung daun itu akan sulit untuk kita menanggulangi hal tersebut. Jikalau kita ingin mengatasi atau mencegah dari awal penyakit layu tersebut, kita dapat mengolah tanah tersebut secara maksimal dan secara benar. Oke, yang mana dikatakan benar para petani pintar? Di sini yang dikatakan benar ialah pengolahan tanah dengan berimbang, yaitu pemberian asam humat atau humic acid, kapur tanah, dan di saat pH itu turun, kita memerlukan kapur tanah. Nah, di saat tanah itu tidak memiliki kegemburan yang baik, kita berikan asam humat atau humic acid. Nah, jikalau itu sudah lengkap semuanya, maka hal yang pertama sebelum dilakukan hal tersebut ialah kita memberikan pupuk kandang atau bahan organik maupun kompos maupun bahan-bahan organik yang lain. Kita berikan di atas bedengan, kemudian kita olah tanahnya sedemikian rupa, kemudian kita berikan humic acid atau asam humat, dan kita berikan kapur sebelum pemberian asam humat tersebut. Jikalau itu sudah benar-benar kita lakukan, maka langkah selanjutnya ialah kita memberikan atau menyemprot bulldog dan Fevikur sebelum tutup mulsa seperti yang video-video kita yang lainnya. Nah, setelah itu kita tutup mulsa. Pada umur yang rentan layu atau pencegahan yang baik untuk kita lakukan ialah pada umur 14 hari. Bisa kita gunakan velum frame dari PT Bayer Indonesia, bisa kita gunakan oktak dari PT FMC itu untuk disemprotkan, sedangkan velum itu untuk dicorkan ke lubang tanam agar perakaran kentang lebih baik dan maksimal di dalam penyerapan unsur hara. Itulah kegunaan dari velum tersebut. Setelah velum itu kita masukkan, pada umur 40 hari kentang itu harus kita lakukan pengecoran sebenarnya. Namun kentang kita pada saat ini kita melakukan pemupukan, tidak melakukan pengecoran. Pemupukan dilakukan pada kentang kita umur 35 hari ini, yaitu di antara lubang tanam kentang itu sendiri. Nah, kapan sih Bang pengecoran velum itu dilakukan? Pengecoran velum itu umur yang normal itu 14 hari. Sedangkan pengecoran NPK, MKP, agrep atau bakterisida atau kalsium itu dilakukan 40, 50 dan 60. Maka selang 10 hari kita wajib memberikan nutrisi kentang tergantung kondisi kentang kita, apakah pertumbuhannya itu sudah rimbun, itu paling banyak yang bisa kita lakukan pengecoran itu 2 kali. Kalau tidak memungkinkan 2 kali cukup sekali. Jangan sampai kita tidak memberikan makanan terhadap kentang tersebut. Kalau kita tidak memberikan makanan, maka otomatis kentang kita tidak akan tumbuh maksimal. Nah, para petani pintar, kita di sini sudah 35 hari kentang kita harus kita perhatikan, baik itu dari segi kotoran infestan, baik itu dari segi hama dan penyakit. Mana dikatakan hama dan penyakit? Kalau hama tersebut menyerang pada fase awal seperti lalat Pleuromyza, yaitu lalat ukir ya, mengukir di bagian daun tanaman membuat peta, itu yang dikatakan Pleuromyza. Nah, ada kutu kebul,
kutu kebul inilah yang membawa inang dari penyakit-penyakit tersebut atau hama lain yang bisa hinggap di tanaman kentang kita. Maka itu perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana pula dikatakan Phytophthora infestan? Bahasa kerincinya ialah blister. Itu kita perhatikan sebelum kita melakukan penyemprotan besok harinya. Jikalau kentang kita sudah nampak terkena, maka harus kita lakukan pencegahan secara rutin. Harus kita amati gejala-gejala yang ditimbulkan akibat Phytophthora tersebut agar tidak terserang besok harinya. Berapa persen sih persentasi dari Phytophthora ini? Phytophthora ini dalam satu malam itu bisa merusak bagian tanaman kita sampai 50%. Bayangkan kalau 50% itu menyebar terus-menerus, maka produksinya tidak akan maksimal dan umbi yang kentang kita harapkan besar itu tidak dapat maksimal sesuai kebutuhan kita. Nah, itulah pesan kita Hutan Pintar bersama Lahan Pintar. Mudah-mudahan kita terus menginformasikan, mengedukasi hal-hal yang menarik di bidang pertanian yang pada saat ini khususnya kentang, mudah-mudahan menjadi acuan bagi kita untuk bertani pintar atau untuk melakukan teknis yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.